Halo guys, kembali lagi di channel MIV. Kali ini akan merangkum sebuah film yang menceritakan seorang pemuda yang bernama Arisu yang kecanduan video game yang memiliki dua orang teman, yaitu Karube dan Chota. Mereka tiba-tiba terjebak di dunia lain yang merupakan versi Tokyo yang ditinggalkan dan sepi setelah sebuah kejadian aneh. Dunia baru ini disebut Borderland, dan mereka segera menyadari bahwa mereka harus berpartisipasi dalam permainan bertahan hidup yang mematikan untuk bertahan hidup. Oke brother, langsung saja kita ke filmnya. Awal film kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Arisu yang sedang bermain video game. Namun nampaknya ayahnya tidak begitu menyukai Arisu, dikarenakan Arisu sering sekali berada di kamar dan menghabiskan waktunya untuk bermain video game. Lalu Arisu pun merasa kesal dan beranjak dari kamarnya untuk menemui temannya di pusat kota. Sesampainya mereka di pusat kota, mereka bertemu di tengah-tengah pusat kota tersebut. Mereka melakukan hal-hal seperti biasanya, mengobrol dan bercengkrama lainnya, dan sesekali melakukan hal-hal yang kocak. Karena telah membuat jalanan menjadi tidak kondusif dan mobil hampir menabrak mereka, dua orang polisi turun tangan untuk mengejar mereka. Namun mereka berhasil lolos dan masuk ke sebuah kamar mandi. Tiba-tiba lampu yang ada di kamar mandi tersebut padam. Dan setelah mereka keluar, rupanya listrik yang ada di kota tersebut padam semuanya, dan mereka merasa kebingungan. Mereka terus terlihat kebingungan atas kejadian tersebut. Alhasil mereka pulang ke rumahnya masing-masing atau ke tempat kerjaannya masing-masing untuk mengecek keadaan di sana. Tetapi sia-sia karena di sana pun tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Dan hanya mereka bertigalah yang saat ini tersisa. Malam pun tiba, dan tiba-tiba seketika di gedung tersebut terlihat muncullah cahaya, dan ada tulisan yang bertuliskan, "Selamat datang para pemain. Permainan akan dimulai sesaat lagi." Mereka pun tiba di sebuah lokasi yang diduga itu adalah tempat permainan tersebut. Mereka pun memasukinya dan melewati sebuah laser pertanda itu adalah pembatas dari sebuah permainan tersebut. Lalu di sana tersedia handphone yang dimana itu digunakan untuk pertanda mereka mengikuti permainan tersebut. Yang dimana setelah mereka melewati garis pembatas tadi, mereka tidak akan bisa keluar. Lalu datanglah seorang wanita yang dimana wanita tersebut juga akan bermain di permainan tersebut karena sudah melewati pembatas yang ada di ruangan tersebut. Game. Dan datang satu orang wanita lagi
yang akan mengikuti permainan tersebut. Handphone yang ada di genggaman mereka pun menyala, pertanda permainan akan segera dimulai. Lalu mereka semua masuk ke dalam lift dan menuju ke sebuah ruangan, yang dimana ruangan tersebut tampak menyeramkan. Game. Di ruangan tersebut, mereka dihadapkan dengan kematian dan kehidupan. Mereka mengharuskan memilih pintu tersebut. Jikalau tidak memilih pintu tersebut, maka mereka semua akan mati di sana. Lalu muncullah asap dari bawah ruangan tersebut yang menyebabkan mereka menjadi panik. Sehingga salah satu wanita mencoba masuki salah satu pintu dari ruangan tersebut. Dan inilah yang akan terjadi. なんか楽しくなってきたかも。火事？早く開けて。自分で開けろよ。これゼロになったらどうなの？ Ya, wanita itu tewas terkena laser dari atap ruangan tersebut. Lalu ruangan tersebut tiba-tiba terbakar dan mereka memasuki ruangan berikutnya. Secara tiba-tiba asap tersebut muncul kembali dan mereka mengharuskan memilih salah satu pintu lagi. Dan Arisu pertama kali memberanikan diri untuk membukanya. Namun Arisu tidak jadi membukanya karena ketakutan. Alhasil temannya, yaitu Karube, memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Dan inilah yang akan terjadi. 30秒 俺がやってやるよ。Ya, mereka semua selamat dan permainan pun terus berlanjut. Keadaan semakin memanik. Dikala waktu semakin berkurang, ditambah Karuke memaksa wanita tersebut untuk membuka pintu terlebih dahulu. Lalu Arisu memberi saran bahwa permainan ini bukanlah soal kepintaran, tetapi soal keberuntungan. アリセ、なんか手はねえか。 もう無理だ。 Di saat keadaan semakin memanik, Arisu mendapatkan ide untuk menyelesaikan permainan ini. Arisu mendapatkan petunjuk dari kejadian tersebut, yang dimana isi petunjuk tersebut yaitu pintu mana yang harus mereka buka agar tidak terjadi hal yang mengerikan. 答えは死ぬだ。アリセ、本当に死ぬでいいのか。 この部屋の制限時間 Lalu Arisu membuat sebuah catatan yang dimana catatan tersebut berisi pintu-pintu yang harus dibuka pada setiap ruangan berikutnya. 何も止まってた。大体20メートルくらい。この部屋大体6メートル。つまりこのフロアには9つの部屋がある。パズルゲームみたい。右のドアはアウトだったことになる。で、俺がこの部屋の Sampailah mereka ke ruangan yang terakhir. Di sini kita lihat peran Arisu sangat penting, di mana Arisu sangat membantu sekali untuk menemukan pintu mana yang benar. Hampir saja mereka semua mati karena salah masuk pintu. Tetapi ada Arisu di mana semua itu bisa diatasi. ちょっと待った。今俺たちのいる部屋は建物裏側と左側に面している。 Dengan otak cerdasnya, Arisu mencoba menemukan masalah titik dari permasalahan ruangan tersebut. Dan akhirnya Arisu menemukannya. Dan inilah yang terjadi.
このドアを開けた先にもう一つ別の部屋がある。固定観念で惑わされるんだ。 Ya, mereka semua lolos dan berhasil keluar. Namun, di sebuah meja ada kartu yang mengisyaratkan sesuatu. Ternyata kartu tersebut adalah hadiah dari permainan yang mereka selesaikan. Maksud dari kartu tersebut adalah sebuah visa di mana mereka berhak mendapatkan 3 hari untuk hidup. Selebihnya, kalau lewat 3 hari, kalau mereka tidak mengikuti permainan tersebut lagi, maka dipastikan mereka akan mati. Oleh karena itu, mereka dipastikan akan terus memainkan permainan tersebut. Karena untuk mendapatkan visa yaitu untuk bertahan hidup di Borderland ini. Lalu, di ending kita diperlihatkan dengan orang-orang yang telah gagal bertahan hidup di Borderland ini. Akhirnya mereka dilaser dari atas. Dan kita dipertemukan oleh seorang wanita. Ia gagah berani. Kayaknya wanita tersebut adalah jodohku. Oke brother, film pun selesai. Ini episode 1-nya. Nah, nanti episode 2-nya insya Allah akan saya buatkan ya brother. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya brother. Thank you.